sini saya menjadi konselor pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita memulai konseling, mungkin Masnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alfian Bandiranesa, biasanya sering dipanggil Alfian. Oke, halo Mas Alfian, terima kasih sudah datang hari ini. Sesi konseling pada hari ini, kamu bebas bercerita apapun yang kamu rasakan. Semua yang kamu sampaikan kepada saya akan saya rahasiakan. Dan tidak ada penilaian sedikit pun dari saya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana perasaanmu saat ini sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini? Jujur, saya agak gugup. Ini pertama kalinya saya ikut konseling. Wah, betul. Itu wajar sekali karena banyak orang yang merasakan seperti itu di awal sesi konseling. Saya menghargai keberanianmu untuk datang hari ini untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Sebelum memulai, saya ingin memastikan kamu tahu di sini tidak ada benar atau salah. Saya tidak akan memberi nasihat, tapi saya akan membantu Anda menemukan pemahaman dari dalam dirimu sendiri. Apakah Anda nyaman dengan seperti itu? Ya, saya nyaman. Baik, jadi hal apa yang membuatmu datang pada sesi konseling hari ini? Saya akhir-akhir ini kehilangan semangat kuliah. Rasanya capek, nggak ada motivasi. Kamu merasa lelah dan kehilangan semangat untuk menjalani hari-harimu di kampus. Ya, dulu saya punya tujuan jelas, tapi sekarang seperti nggak tahu arah. Oke, baik. Sepertinya kamu merasakan kehilangan arah hidup dan makna dari kegiatanmu. Saya juga merasa nggak sebaik teman-teman saya. Mereka aktif, berprestasi. Saya cuma jalan di tempat. Oke, baik. Apakah kamu sering membandingkan dirimu dengan mereka? Dan apakah itu membuatmu merasa kurang berharga seperti mereka? Ya, saya bahkan berpikir mungkin saya salah jurusan. Jadi kamu mulai meragukan pilihanmu dan nilai dirimu sendiri. Apakah begitu, Mas Sofian? Ya, saya nggak tahu apa yang salah dengan saya. Kalau saya boleh tahu, sejak kapan kamu merasakan hal ini? Mungkin sejak semester lalu nilai saya turun. Saya kecewa banget dan takut orang tua kecewa juga. Oke, baik. Kamu merasa takut mengecewakan kedua orang tuamu, begitu ya? Ya, Karena kamu ingin membanggakan mereka. ya, mereka kerja keras biayain saya kuliah, tapi saya malah gagal. Kedengarannya kamu memikul beban yang sangat besar untuk memenuhi harapan mereka. Betul, saya jadi sering menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu marah atau kecewa pada dirimu sendiri? Ya, kadang saya berpikir kalau saya nggak cukup baik. Oke, saya bisa merasakan betapa beratnya perasaan yang saat ini kamu sedang rasakan. Merasa cukup tidak baik dan kehilangan keyakinan terhadap diri sendiri. Ya, saya jarang cerita ke siapapun, takut dibilang lemah. Kamu terbiasa menahan atau memendam semua perasaan sendiri. Oke, tapi di sini kamu sudah berani membagikannya. Itu menunjukkan bahwa kamu masih punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih. Rasanya lega bisa ngomong begini. Saya senang kamu merasa lega. Kadang mengenali dan mengakui perasaan adalah langkah pertama menuju perubahan pada diri sendiri. Kalau kamu melihat dirimu sendiri, apa hal yang paling kamu rindukan dari diri kamu yang dulu? Saya rindu semangat saya. Dulu saya aktif, punya banyak ide, dan suka bantu teman. Jadi kamu merasa merindukan
versi dirimu yang bersemangat dan merasa berguna untuk orang lain. Seperti itu Mas Alfian. Ya, sekarang saya seperti kehilangan diri saya sendiri. Oke, sepertinya kamu merasa terputus dari bagian dirimu yang dulu penuh makna dan kebahagiaan. Ya, benar. Saya terlalu fokus mengejar nilai dan harapan orang lain. Kamu merasa kehilangan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri karena hidupmu dikendalikan oleh ekspektasi di luar sana. Itu ya. Ya, saya ingin kembali menikmati proses, bukan sekedar hasil. Itu kesadaran yang luar biasa. Kamu mulai memahami bahwa makna tidak datang dari hasil, tapi dari pengalaman bagaimana kamu menjadikan dirimu sendiri itu lebih baik. Mungkin saya harus menerima diri saya ya. Ya, itu sangat betul. Menerima dirimu apa adanya adalah langkah awal menentukan kembali semangat dan kebahagiaanmu seperti dahulu. Itu susah, tapi saya ingin coba. Oke, kalau kamu mulai menerima dirimu, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menumbuhkan semangat baru itu? Mungkin saya bisa mulai melakukan hal-hal kecil yang saya sukai, seperti membantu teman belajar dan gak terlalu keras pada diri sendiri. Bagus Mas Alfian, itu adalah langkah yang sangat baik. Kamu memilih cara yang sesuai dengan nilai dirimu, menolong dan berkontribusi dengan orang lain. Ya, saya pengen ngerasain lagi rasa puas karena berguna buat orang lain. Oke, itu menunjukkan bahwa kamu punya hati yang peduli dan dari situlah makna hidupmu tumbuh. Terima kasih. Saya jadi merasa lebih yakin kalau saya masih bisa berubah. Saya percaya kamu akan bisa. Kamu sudah menemukan kekuatanmu dari dalam diri sendiri. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, boleh saya tahu hal apa yang paling berkesan buatmu dari percakapan sesi konseling kita pada hari ini? Saya sadar bahwa saya masih punya nilai dan saya nggak harus sempurna untuk berarti. Oke, itu pemahaman yang sangat luar biasa Mas Alfian. Kamu menemukan penerimaan diri yang selama ini kamu cari. Ya, saya merasa lebih ringan sekarang. Wah, saya ikut senang mendengarnya. Hari ini kamu sudah sangat berani dan jujur pada dirimu. Semoga perasaan ringan itu bisa membawa ke hari-harimu yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Saya ingin lanjutkan konseling lagi minggu depan. Oke, baiklah. Tentu saja saya siap menemani prosesmu untuk semakin mengenal dan menerima dirimu. Sampai jumpa di sesi berikutnya Mas Alfian. Iya, terima kasih.